Kepada hadirin wal hadirat, mohon untuk cukup kita berikan penghormatan kepada beliau untuk berhenti sejenak beristirahat. Kepada para bapak, para ibu, para pemuda, kepada Ustadz Farisul Umam untuk menghubungi sumber suara. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Sampailah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, sekaligus haul al-maktum al-maktullah Romo Ki Haji Masduki, juga dalam agenda pelantikan pengurus pimpinan anak cabang Fatayat Muslimat dan pengurus majelis wakil cabang dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatibarang. Kepada beliau Ashabul Fadilah Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraz dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' wala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan naqah. Ashabal fadilah, sadar ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turki sufiyah, ashabal madaris, ketua cabang NU Indramayu Ustadz Mustafa A'azzallah, MWC Jatibarang, NU Muslimat Fatayat, dan lain-lain, Hafidhakumullah, Bapak Camat Indramayu Jatibarang, Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Kepala Desa Pawidian dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci Al-Ahdul Jadid, The New Testament. Oh iya, Wakil Bupati Indramayu Pak Ustadz Tobroni, amin, mudah-mudahan. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, punya undang-undang, punya aturan, namanya negara Romawi. Tapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Yang namanya budak lebih mulia anjing, lebih mulia binatang daripada budak. Itu disepakati oleh pembesar negara dan pembesar agama. Bahkan yang paling senang, pemerintah Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Budak dan budak diadu di lapangan, ditonton oleh raja, pemimpin negara, dan pemimpin agama. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, tepuk tangan, dianggap acara sukses. Kalau sudah ada yang mati, itu berarti ada jahiliyah, padahal sudah punya agama. Padahal percuma agama, percuma kitab suci kalau masih ada sisi jahiliyah. Pernah ada raja yang sangat zalim, namanya Kaisar Nero. Dalam sejarah dikatakan dia pernah membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di jalan itu sambil ketawa menikmati melihat 600 budak yang dibakar. Pernah ada pemberontakan oleh para budak dipimpin oleh seorang namanya Spartacus. Nih, kalau yang nonton film ada di filmnya ini. Tapi film sejarah nggak apa-apa, bagus. Spartacus. Tapi pemberontakan itu sia-sia, tidak ada artinya menghadapi kekuatan negara. Semua diberangus, dibunuh. Budak-budak yang mencoba berontak itu jahiliyah sebelah barat. Sebelah timur ada negara besar, sudah maju, punya agama, namanya Zoroaster, punya kitab suci, namanya Avesta Sandinista, punya undang-undang, namanya kitab Hammurabi. Tapi sisi kegelapan jahiliyah sangat mengerikan. Kalau ada orang kecil salah melanggar hukum, dihukum sekejam-kejamnya, ditusuk pakai tombak, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum,
buang ke jurang, dibakar hidup-hidup. Itu kalau rakyat kecil mencuri ayam. Tapi kalau yang melanggar hukum orang besar, keluarga raja, tetangganya raja, tukang cukurnya raja, tukang pijitnya raja, maka tenang-tenang saja. Tidak ada hukum yang menimpa mereka. Ya hampir kayak di kita sendiri, itulah kira-kira. Itu namanya jahiliyah. Walaupun sudah punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang, tapi kezaliman sangat merajalela. Di tengah-tengah antara barat dan timur ada bangsa Arab. 15 abad yang lalu, bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Rata-rata buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Rasulullah pun juga an-nabiyul ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang bisa nulis waktu itu kira-kira 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salih, Antar al-Absi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu yang bisa nulis kira-kira. Yang lainnya buta huruf. Dari sisi agama mereka sangat sesat, menyembah batu tanpa kitab suci, tanpa dasar teologi. Beda dengan orang Buddha, orang Hindu, nyembah batu ada kitab sucinya. Rigveda, Mahafat kita, itu kitab suci orang Buddha Hindu. Tapi kalau mereka orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Ketika itu berhala di sekitar Masjidil Haram ada 360, antara lain Hubal, Manah, Lata, Uzza, Ya'uq, Yaguth, Nasr, Suwa', Wad. Itu nama Tuhan mereka itu, antara lain. Semuanya 360. Likulli hizbin bima ladaihim farihun. Setiap suku membanggakan Tuhannya masing-masing. Itu jahiliyah Arab. Mudah sekali perang antar suku. Dan kalau sudah perang puluhan tahun, pernah terjadi perang 40 tahun namanya perang Fijar. Gara-gara ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya onta dan yang punya sahibul bait, majikan tamu. Perang 40 tahun. Nabi waktu itu umur 14 tahun ikut membantu membawakan anak panah pamannya. Abu Thalib ikut perang, Nabi membawakan anak panah. 40 tahun perang Fijar. Kalau punya anak perempuan, daripada menjadi beban, tidak bisa membantu kehidupan, gak bisa cari air, gak bisa cari rumput, anak perempuan, lebih baik dikubur sejak bayi, hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya ketika masih bayi. Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anaknya sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Itulah jahiliyah. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah mengutus seorang bernama Muhammad. Nabi Muhammad lahir tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, yang biadab, membawa risalah Islam, risalah yang akan menyampaikan akidah dan syariah, juga menyampaikan akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Itulah misi Islam. Sehingga agama Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja, bukan hanya rukun iman yang 6 saja, tapi membangun budaya, membangun akhlakul karimah, masyarakat yang berprestasi, masyarakat yang berakhlak, jujur, amanah. Itu juga risalah Islamnya. Percuma rajin sholat, percuma umroh tiap tahun kalau dia korupsi. Percuma berakidah, rukun iman sing 6, percuma haji tiap tahun kalau dia dengan tetangga tidak akur. Saumana, omongannya kotor, suka bentak-bentak orang, meremehkan orang miskin, merendahkan tetangga, menganggap hebat dirinya sendiri paling hebat.
Ada ya? Kayak itu ada? Ada. Percuma akidah syariahnya benar kalau pendidikan tidak maju, kalau ekonomi tidak maju, kalau peradaban tidak maju, itu percuma. Maka Islam bukan hanya akidah syariah, tapi Islam dinus taqafah wal hadarah wal insaniyah. Islam membawa misi peradaban, budaya, dan kemanusiaan. Langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Arab, pertama kali menyampaikan Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Langkah pertama, Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu langkah pertama. Oleh karena itu, para mubaligh, para khotib, para penceramah, kalau ceramah, kalau khutbah harus berdasarkan ayat Al-Qur'an. Jangan pidato kesana kemari sampai mungkuk. Tidak satupun ayat Quran. Aduh, itu bukan dakwah namanya, dongeng namanya. Jangan hanya pidato kesana kemari tanpa berdasarkan Al-Quran. Nabi Muhammad pertama kali dakwah menyampaikan Al-Quran. Orang Arab semua heran. Kita semua tahu Muhammad yatim piatu, dari kecil menggembala kambing, tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tidak pernah melancong. Tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya sangat indah. Diakui itu sangat indah Al-Quran itu, dan isinya luar biasa. Muhammad bisa cerita Nabi Adam, Hawa di sorga, kemudian melanggar undang-undang makan buah huldi atas godaan setan, diusir. Dari mana Muhammad bisa cerita ini? Baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, sekolah tidak. Muhammad bisa cerita Nabi Nuh, banjir topan yang selamat dari 80 orang. Muhammad bisa cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabukadnezar tapi nggak mempan. Muhammad bisa cerita Nabi Musa yang tongkatnya ajaib. Muhammad bisa cerita Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit. Muhammad bisa cerita Nabi Yunus yang ditelan ikan. Dari mana Muhammad ini? Nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah melancong, nggak punya pengalaman, nggak punya aktif DSM, nggak pernah jadi wartawan, nggak pernah jadi penyiar radio, tapi tiba-tiba bisa cerita semuanya itu. Orang Arab semuanya tercemar. Nah, di sini ada pro kontra. Masyarakat jahiliyah waktu itu hanya mengagungkan 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau penyanyi terkenal, ada pasar malam, di situ lomba nyanyi, lomba syair, namanya pasar ukaz. Kalau yang juara nanti syairnya ditulis dan digantung di Ka'bah. Waktu itu budayanya begitu. Nah, Muhammad tuh ingin terkenal. Muhammad pengen terkenal, maka Muhammad nyanyi Quran, maksudnya Quran, nyanyi. Muhammad pengen terkenal. Oleh karena itu Muhammad nyanyi terus, baca Quran maksudnya. Al-Quran menjawab tuduhan itu. Wa ma 'allamnahu wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan al kafirin. Wa ma 'allamnahu syi'r. Saya tidak mengajari Muhammad bersikir, dan tidak layak Muhammad menjadi penyair. Quran jawab itu. Nggak benar tuduhan bahwa Muhammad itu penyair. Jadi masyarakat jahiliyah sangat-sangat mengagungkan penyair atau penyanyi. Kalau di Pawidean ada orang sangat mengagungkan penyanyi, berarti masih
Jawabnya keras, yang keras jawabnya berarti masih. Ya senang penyanyi boleh, asal sedang-sedang saja. Jangan lihat dangdut sampai gak sholat isya, gak sholat subuh. Itu jahiliyah itu. Tanda-tanda masyarakat masih jahiliyah, sangat keterlaluan mencintai penyanyi. Ya. Yang kedua, masyarakat jahiliyah hanya mengagungkan kahin, dukun, kahanah, perdukunan. Muhammad tuh pengen terkenal, makanya dia baca mantra-mantra perdukunan itu. Quran maksudnya. Quran jawab, wa ma huwa bikahin. Muhammad bukan dukun. Quran yang jawab, Muhammad bukan dukun. Jadi kalau ada orang Pawidean masih suka sering datang ke dukun, berarti masih kalau sowan kiai minta doa, benar. Tapi kalau pulang dari sana bawa kenyan, dibakar di pojok rumah, sesajen, itu dukun namanya. Jadi kalau datang kiai minta doa, saya mau maju wakil bupati, bentar itu sih. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah sangat mengagungkan sahir, tukang santet. Muhammad itu yang dibaca sihir itu, sihir dibaca Muhammad itu, supaya terkenal dia itu. Quran menjawab, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan karangannya sendiri, bukan bikinannya Muhammad sendiri. Muhammad gak bisa bikin apa redaksi, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang Pawidean mendatangi dukun santet agar membunuh tetangganya, berarti masih ada nggak kira-kira? Bilang aja nggak ada itu, saya percaya. Jangan ya. Sekali saja sampai mendatangi dukun ingin membunuh tetangganya atau lawannya lah, ibadah sampean 40 hari tidak diterima. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sholawatannya, sedekahnya 40 hari. Kalau sampai mencoba ingin menggunakan mantra-mantra yang untuk mencelakakan saingan atau musuhnya, itu 40 hari ibadahnya tidak diterima. Paham betul? Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dengan sangat luar biasa. Beberapa orang menerima hidayah dari Al-Quran. Salah satu orang itu namanya Umar bin Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu, mendengar adik kandungnya bernama Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, Umar itu preman kira-kira, marah. Apa-apa lagi saya masuk Islam itu. Saya datang ke rumahnya bisa tempelengin. Sampai di pintu rumah adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad. Itu artinya, Taha, wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu membuat kamu celaka, tapi Quran semata-mata peringatan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam jagat raya ini dari alas sampai ke ujung alam. Itu Umar mendengar bacaan itu lumpuh, lemes, keringet dingin. Yang tadi mau nempelengin adiknya, malah jangan nempelengin, malah gak ada tenaganya malah. Akhirnya Umar masuk ke rumahnya adiknya,
ikut baca kertas yang dibaca adiknya itu. Setelah itu tanya, Aina Muhammad, di mana Muhammad sekarang? Di sana di jihad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu, Nabi sedang dengan para sahabat di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi membuka pintu, Umar masuk, langsung merangkul Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini doanya Nabi Muhammad dikabulkan, yang selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Salah satunya saja masuk Islam, kuat Islam ini. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Hidayah turun pada Umar bin. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, dan para sahabat-sahabat, rekan-rekan, mulai sekarang sholat ngaji di masjid, jangan takut ada saya. Di Pawina ada yang gitu nggak? Ada. Ada ini. Jangan takut ada saya. Ada nggak yang gitu? Barang siapa, kata Umar, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, silahkan lawan saya. Ya barang siapa ingin mati lah, nanti istrinya jadi janda tuh, anaknya jadi yatim. Ya, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Gak ada yang berani tuh satu kota Mekah. Ada kan di sini kayak gitu, ada nggak? Ada ya. Jangan takut, ada saya. Terus maju, bisa di barat maju, ada saya. Itu enggak? Itu namanya siap membentengi perjuangan Islam, risalah Islamnya. Seperti Sayyidina Umar membentengi Rasulullah dan para sahabat. Langkah kedua, disingkat saja ini. Kalau rinci sampai jam 4 nanti. Langkah kedua, setelah banyak orang masuk Islam sebab mendengarkan Al-Quran, langkah kedua, wa yuzakkihim. Masyarakat Arab yang jahiliyah, yang tidak ngerti nilai, tidak ngerti norma, tidak ngerti kepribadian, hidup tanpa aturan, setelah masuk Islam dibangun, dibentuk karakternya oleh Rasulullah SAW. Bahasa Arabnya tazkiyatun nafas. Apa? Manusia itu mempunyai 2 hawa nafsu. Berapa? Saya belum punya, sama sudah punya. 1 nafsu ghadabiyah namanya. Nafsu apa? Datang dari rasa ambisi. Saya harus menang jadi Bupati Indramayu. Saya harus jadi ketua. Saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi imam. Saya harus jadi direktur. Saya harus jadi komandan. Namanya nafsu. Kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati, jalan saya aspal semua, sekolah, rumah sakit gratis semuanya. Kok amin itu mohon doa. Pengangguran saya angkat semua, saya bebaskan. Fakir miskin saya pikirkan lah. Pikirkan, saya programkan. Masjid-masjid saya beresin semuanya. Amin. Niatnya bagus itu, bagus nggak? Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Bagus nggak? Bagus. Maka kalau niatnya bagus, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Manusia harus punya himmah. Harus kuat himmahnya. Seorang menteri keuangan di Prancis, perempuan, Maria namanya, itu keturunan Maroko, waktu kecil Anglo-Indus, dan jadi menteri keuangan Prancis. Perdana Menteri Belanda, Macron, waktu mudanya buruh, kuli, jadi Perdana Menteri 14 tahun, karena himmah semuanya itu. Yang nyun sewu, pejabat kita di atas, jenderal-jenderal banyak yang dari keluarga yang miskin tadinya.
Nah, itu namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi buhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad Rasulullah SAW qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, orang yang punya himmah. Saya harus menang. Itu kanjeng Nabi itu. Untung bukan sampai yang kanjeng Nabi, bukan sampai orang tidak bubar Islam. Saya harus menang. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu himmahnya Nabi Muhammad. Saya Islam harus menang. Menang betul? Menang. Itu himmahnya Nabi Muhammad. Para sahabatnya sama. Wali Songo, Wali 9, Sunan Gunung Jati, semuanya himmahnya besar. Hasyim Asy'ari membangun NU harus besar. Besar betul? Besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir, nggak punya apa-apa, punya himmah. Punya apa? Himmah. Maka monggo panjenengan himmahnya besar. Siap? Siap. Siap? Siap. Ayo ngomong bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Ini namanya himmah. Muhammadun shadiqul aqwal wal kalim. Nabi Muhammad orang yang jujur, shadiq, sidik, tidak pernah bohong, tidak pernah sekalipun enggak. Kalau Nabi Muhammad bohong sekali, Allah akan marah pada Muhammad. Ada yang ngomong, yang wajib sidik jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi sifat sidik nomor 1 ini harus dimiliki para pejabat. Gara-gara hilang sifat sidik, minyak goreng hilang. Gara-gara hilang sifat sidik, 8 triliun Kominfo hilang. Gara-gara hilang sifat sidik, PT Timah kerugian 300 triliun. Kalau dibelikan pupuk dapat berapa itu? Kalau saya sidik hilang asal-asal hilang sifat sidik. Ya saya pun maklum, kita nggak cari malaikat, semua kita punya dosa lah. Mau aja teman-teman. Nih, seorang pejabat niatnya baik, kok tergoda setan, ya belok lah, itu mudah istighfar. Tapi kalau dari awal direncanakan, dari beberapa bulan sebelumnya direncanakan mau korupsi, kemudian korupsi, setan geleng-geleng kepala. Pinter banget orang ini katanya. Saya aja nggak bisa itu. Jadi yang korupsi sudah direncanakan itu Syaikhus Syayatin, gurunya setan. Kalau setan bisa yang cuma apa? Yuwaswisufi, kita mau benar digoda. Niatnya dari awal benar maunya, di tengah-tengah digoda setan, ya. Merasa dikit-dikit, salah dikit-dikit. Tapi kalau kesalahan direncanakan, bikin proposalnya, bikin rencananya 6 bulan yang lalu, wah setan aja harus diburu itu. Saya nggak bisa bikin proposal kata setan. Wah nafsu namanya. Muhammadun thabitul mitsaq. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tidak pernah merasa kalau janji. Jangankan dengan sesama Islam, dengan orang Yahudi kalau janji tepat, dengan orang non-Muslim kalau janji tepat. Berapa Widan kalau janji tepat?
Betul nih, saya ngomong. Percuma sholat 5 waktu, percuma haji tiap tahun, percuma umroh tiap minggu atau tiap bulan. Kalau janji nggak pernah tepat, kalau ngomong bohong, dengan tetangga nggak akur, percuma tadi itu. Paham bukan? Jangankan masalah negara, masalah keluarga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, gak jujur, suami kira-kira banyak mana yang tidak sidik? Suami apa istri? Istri. Enggak, satu-satu, saya tanya dulu ya. Ini saya tanya, banyak mana kira-kira yang tidak sidik, suami apa istri? Istri. Saya tanya nih. Banyak. Banyak mana kira-kira tidak sidik, suami apa istri? Berarti dua-duanya gak ada sidik. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya umat masyarakat lah pamidian tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Orang mau ke Pawidean, saya mau ke Pawidean, kira-kira orangnya baik enggak ya di sana? Coba, bukan agamanya apa ya? Enggak, baik enggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, wudhu di masjid, dompet dan ketinggalan 2 hari masih utuh. Orang Pawidean lah. Aja sampai kualik. Hilang. Saya mau ke Pawidean. Saya mau ke Pawidean, kira-kira orang yang baik aja. Waduh, hati-hati. Sama mama. Hati-hati, maling kabin. Saya pernah sholat di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada teman saya pinjam uang, orang Pawidean pinjam uang, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Saumama. Namanya jatuh nggak itu? Oleh karena itu yang mengangkat nama derajat masyarakat akhlak bukan agama. Itu contoh kecil tadi, contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama itu? 100% Muslim. Satu orang pun nggak ada orang nggak Muslim di Afghanistan. Terdiri dari 7 suku, tapi sudah 24 tahun perang saudara. Paten-patenan, bom-boman. Sama-sama Muslim, sama-sama warga Afghanistan, bahkan sama-sama ahli sunnah, madhabnya Hanafi, orang petani Syabandiyah. Bom meledak di jalan, di warung, di toko, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di acara maulid Nabi, biasa itu bom meledak. Sekian puluh mati, sekian orang, 800 orang sholat Jumat mati, itu biasa. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, Ruan Al-Azhar Mesir, presidennya dibunuh. Kafir antek Amerika, kata Taliban, dibunuh. Hafal Quran kafir, kata hafal Quran kata. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, Islam semua, tapi seperti itu akhlaknya. Ingin tidak main ke sana? Jangan ke sana bawa anak cucu, ingin nggak? Tapi sebaliknya, Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto agamanya namanya. Kalau di kita sini ya Darmu Gandul atau Darmu Kaharingan, Kapitayan, Badulo Sarang, Daya Persarang. Tapi akhlaknya tidak ada copet, tidak ada penjambret, tidak ada penodong, tidak ada calo. Bagaimana ada calo, ada Pawidean? Tidak ada orang bohong, tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang, nggak ngerti neraka itu apa namanya. Malu, saya dapat amanah, kok korupsi, malu banget saya. Di ibu kota Tokyo, segitu ramainya, tidak ada polisi jaga lalu lintas. Supir bawa mobil, semua tertib sendiri-sendiri.
Tidak ada puntung rokok satupun di jalan. Itu orang Jepang. Ya Allah, agamanya buang karuan, tapi akhlaknya luar biasa. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan bahkan ribuan anak Jepang nonton. Selesai bubar, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, gak ada sampah satu helai pun. Plastik saja gak ada. Semua sampahnya dibuang sendiri-sendiri di tempat tong sampah oleh mereka masing-masing. Itu namanya akhlakul karimah. Orang Yahudian siap berakhlak seperti itu? Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di Quran ini, kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'lau, kamu harus di atas, menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar orang Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah dosa. Alhamdulillah paham. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Jadi konglomerat, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, sawah kebun banyak, apalagi banyak. Syahwat bukan hanya libido, kesenangan, senang makan enak, tidur enak, kemana-mana mobilnya bagus, enak, duitnya banyak, namanya syahwatiyah namanya. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola-musola yang miring-miring saya bangun, anak-anak yang nggak mampu sekolah saya biayain, ibu-ibu miskin yang nggak mampu memberesi rumahnya saya bereskan. Saya bener niatin, saya bener. Niatnya tujuannya apa tujuannya? Ibtigha amardatillah, mencari doa. Maka nafsu syahwatiyah itu ganti namanya, bukan nafsu namanya, azimah. Apa? Kalau tadi sekarang ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-sawiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-'adhibil 'adhaimu. Makarim, adhaim, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Tidak boleh mundur. Kalau usaha, kalau bisnis, kalau kerja keras, tidak boleh malas. Malam bangun tahajud jam 3. Setelah tahajud baca Alif Lam Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, istighfar 100, sholawat 1000, sholat subuh. Setelah subuh cari uang sampai zuhur, sholat zuhur, makan siang, cari uang sampai asar, sholat asar, cari uang sampai maghrib istirahat. Paham betul? Semuanya ibadah. Tahajud ibadah, baca Quran ibadah, sholat subuh ibadah, cari uang ya. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Orang kaya berarti. Sayyidina Utsman orang kaya. Sedekah gandum diangkut dengan 700. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mirip namanya ku, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Wali Kutub Sultan Sekawan, Syekh Abdul Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jilani orang Baghdad. Bulan mereka mau berziarah bulan yang kemarin. Suatu ketika ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, berangkat ke Mesir. Setelah nyampe di sana, melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di desa Fustot, namanya Fustot, Kairo, miskin-miskin, nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan gerbangnya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman, sampai wali duduk kaya tidak ngomong tak pelit ngaku ya. saya tahu paling ashabul proposal waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali lihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi orangnya. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, kropos. Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, itu siapa itu? Tinggi besar tapi mukanya bolong, nggak ada dagingnya." "Oh, niku umatnya sampean yang rajin bikin proposal." Pemenang. Aduh, ketua. Yang rajin minta-minta, yang rajin suka minta-minta. Bakal tadi sing kuburan, daging mukanya bolong. Ayo silakan. Ayo. Oleh karena itu endorse mandiri, siap? Kiai Wahab diperintah oleh Kiai Hasyim menyebarkan NU tahun 30 sampai dengan Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli orang Semarang, berdiri NU di Palembang. Menes, Pandeglang, Banten, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Menes. Bogor, Ajengan Pajentongan, Ajengan Abdul Hamid, berdiri NU. Betawi, Gunung Marzuki, Cipinang Muara, berdiri NU di Jakarta. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum, Kudus, Raden Asmawi, Cepu, Kiai Usman, Lombok Tengah, tahun 30, tahun 30-an, kayak kendaraannya, kayak suasananya. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal, uang sendiri. Itu namanya pejuang yang atas perintah Mbah Hasyim menyebarkan ulama. Malah kita gedongan, ketemu orang Kisaid, Mbak Buyut pula, Mbak Buntet, Kiai Abbas, Kang Jainamun, Kiai Syatori, Babakan, Kiai Amin. Kiai Wahab ongkos biaya sendiri tanpa proposal. Kenapa? Karena kaya Kiai Wahab, uang kaya, bisnis, pedagang, orang Surabaya, lahir tapak beras, tapi orang Surabaya tinggalnya. Itu Kiai Wahab. Jadi kaya itu penting, kaya itu penting, bukan kaya. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya masih di sini. Dan perintah Allah Bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat, dhi'afan. Ayo usahakan pada kita mati, anak cucu ngambil warisan yang cukup sejahtera, yang cukup banyak. Saya mati meninggalkan warisan yang sawah luas, uang banyak, sehingga anak cucu kita sejahtera. Quran perintah. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya, melarat, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Tambang yang ada di bumi, kekayaan bumi untuk hamba-hambaku yang soleh, Mupawidian yang soleh-soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, tembaga, biji besi, emas, berlian, minyak, gas, uranium, timah, tarium. Itu untuk sampai yang soleh. Ternyata daftar 50 orang kaya, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, Bank BCA, duitnya 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Anthony Salim, anak Lim Swilyon. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega,
Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Gue lagi wong pabisan lah. Tambah wong Sugiar Solikin terjemati kan. Terjematan. Ya Allah. Dosa enggak itu? Allah perintahkan agar kita umat Islam menguasai kekayaan alam ini. Walaupun dikata benar, saya wajibkan, kekayaan alam semesta ini untuk saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Maka orang Pawudian harus kaya. Harus apa? Jangan sampai kita minder, kecil hati, nggak punya muka. Kalau kita melarat harus kaya, terutama kiai-kiainya terutama harus kaya. Gayanya pakai jas, bahannya gourmet, semeter 13 juta, sepatu Hermes 25 juta, ikat pinggangnya sabuk kekimane Benny 7 juta, baju dalamnya Christian Dior gaya Laros 7 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, kacamata Cartier 45 juta, minyak wanginya Jo Malone, Hugo Boss atau apa Louis Vuitton 7 juta, Bulgari 5 juta. Ajar kawin misi sandal lili saya sebelanja dulu. Tasnya Gucci minimal paling murah 75 juta paling murah. Kan kayak Pawudian tasnya ada tulisan musyawarah masih ulama kau kiai harus kaya. Paham betul? Kalau kita lihat kiai-kiai di Dubai, kiai Maroko, kiai-kiai di Iran, ya Allah, mobilnya Cadillac, Caprice, BMW, kiai ulamanya itu. Makanya di restoran bintang 5, Masya Allah, kiai kita bakso begitu. Ya Allah, kiai harus kaya. Orang kaya, orang miskin pasti masih mulia orang kaya. Orang kaya bisa haji tiap tahun, bisa umroh tiap bulan. Orang miskin, orang kaya bisa ziarah Baghdad. Saya baru ziarah ke Baghdad bulan kemarin. Ziarah ketemu Sayyidina Ali Najaf, Sayyidina Husain Karbala, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Qadir Jilani, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daruqutni, Imam Al-Qarqi, sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdullah. Saya ziarah 4 hari di Baghdad. Orang kaya bisa kemana-mana. Ke Turki, ziarah ke Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, sahabat Abu Al-Ansari. Ke Mesir, Imam Syafi'i, Sayyidina Husain. Ke Maroko, Syekh Tijani, Syekh Abdul Salam bin Masjid. Ke Aljazair, Syekh Abu Madin Al-Ghaud. Ada punya uang kemana-mana bisa. Yang baru ziarah mana? Yang baru ziarah mana? 5. Monggo, ayo kita semangat cari uang dengan tidak mengalahkan ibadah. Enggak, jangan salah paham, sholat 5 waktu tetap dijaga, wiridan iya, tapi cari duit juga iya. Jangan salah paham, saya ngomong itu nanti dikira meremehkan ibadah. Enggak, sholat subuh berangkat cari uang. Duhur sholat, leren istirahat dulu, makan, sholat duhur. Setelah selesai sholat, wiridan cari uang lagi. Paham betul? Itulah kalau kita ingin membangun peradaban dan budaya yang berprestasi. Jangan sampai masyarakat jadi sawit nomor 14. Supaya jadi sawit apa Pawudian? Jangan sampai Pawudian di Indramayu nomor. Bila perlu masyarakat Pawudian di Indramayu ranking 1. Orangnya taat ibadah, bertakwa dan kaya. Rumahnya rata-rata 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova, rata-rata pemasukannya 30 juta sebulan. Paham betul? Jadi kaya wajib, melarat itu nggak lagi kaya, melarat sama dengan
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib kepada setiap orang Islam. Pinter wajib, bodoh paham bodoh. Oh, itu namanya wa'izaki, namanya. Setelah tazkiyatun nafas, langkah ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, yang ummiyin, buta huruf. Setelah masuk Islam, setelah ada agama Islam, lahir ulama-ulama. Ya Allah, bayangkan, tanya Arab tuh nggak ada beritanya, nggak ada berita Romawi, Persia, Cina, itu dunia itu. Sejarah Cina, sejarah Romawi, sejarah Persia, itu apa, nggak ada apa-apanya. Setelah ada Islam, lahir ulama-ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Belum lagi ahli tafsir, At-Tabari, Ar-Razi, Az-Zamakhsyari. Belum ahli ilmu nahwu, Imam Sibawayh, ahli balaghah, Ahmad bin Ubaid. Bukan hanya ilmu agama, dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacat orang Islam, Abu Bakar Ar-Razi. Dokter yang betul-betul meneliti penyakit manusia, terutama kolon, mah, yaitu Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun. Orang pertama kali membuat kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan matematik aljabar Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Yang menggagas angka 0, ini nggak ada 0 tadinya. 10 itu X, 20 X-nya 2, 30 X-nya 3. Jadi kalau 100 X-nya 10, X 100. Seorang ulama namanya Yusuf Al-Khwarizmi menciptakan 0, 10, 10, 100, 100, 1000, 1000. Gampang nggak? Gampang nggak itu? Gampang. Dulunya coba 10 itu X, 10 artinya. 20 X-nya 2, 30 X-nya 3, 100 X-nya 10, X 100. Betapa sulitnya itu. Oleh Yusuf Al-Khwarizmi dengan kecerdasannya menggagas 0, maka memudahkan matematik. Orang pertama kali menggagas ingin terbang Abbas bin Farnas. Orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Jadi saya nggak bisa baca untuk musik-musik berbalok-balok. Tapi pertama kali menggagas alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa Abraham bin Hawfal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis. Walhasil abad kedua, 3, 4, 5 Hijriah, umat Islam memegang peradaban dunia. Kalau sekarang Amerika lah. Maksudnya Amerika, dulu Baghdad, negara paling maju itu, pusatnya ilmu, pusatnya peradaban. Waktu itu abad 2, 3, 4, 5 Khalifah Harun, Makmun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. Itu khalifahnya pegang waktu itu. Luar biasa Islam maju sekali. Lahir Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Paham betul? Itu namanya wa yu'allimuhumul kitab. Tapi ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu tidak ada gunanya kalau tidak wal hikmah. Apa? Hatinya bersih, hatinya panjang, hatinya bersih dari amrod qalbiyah, baru ada gunanya ilmu itu. Kalau hanya ilmu saja, belum ada, kurang gunanya, kurang. Tapi ilmu yang manfaat berguna kalau dibarengi dengan hati yang bersih. Ayo hati kita bersihkan dari muhlika. Nomor 1, takabur, sombong. Nomor 2, hasud, dengki, iri. Nomor 3, adawah, permusuhan. Nomor 4, baghdha, kebencian. Suudzon, ujub, riya, sum'ah. Betul-betul nulis semua, betul-betul. Hati harus bersih. Diisi dengan hal-hal yang munjiah, yang menyelamatkan. Taubat, warok, zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, tetapi ma'rifat.
namanya munjiat. Kalau takabur itu namanya muhlikat. Paham betul? Orang yang hatinya bersih akan mendapatkan nurun mubashir yahdibullah ala qalbi man yasha. Orang hatinya bersih akan mendapatkan bisikan dari Allah langsung. Contoh Gus Dur, contohnya Gus Dur baru saja dioperasi, syarafnya kepala baru dioperasi di kamar, kita tungguin pelan-pelan 5 orang. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu namanya, Menteri Koperasi Cakar Wardaya, masih Pak Harto itu. Kita ngobrol pelan-pelan, tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang ini kaget, Gus Dur udah konslet ini. Yang ngasih tahu siapa? Siapa yang ngasih tahu Gus Dur mau jadi presiden? Manusia. Buku yang ngasih tahu, kitab, enggak. Itu namanya nurun mubashir yang bertimbul Allah khalqumanya. Itu namanya hikmah. Paham betul? Suatu pagi jogging, olahraga, jalan-jalan. 7:30 mampir rumah saya. Ya 100 meter antara rumah saya dan Gus Dur itu. Minta minum air putih, minta roti tawar, duduk, AC saya buka, tidur ngorok. Ya, capek kan habis jalan-jalan. 20 menit saya tungguin. Begitu bangun, Kang Said mengkonek sampai habis umur 56 jadi ketua umum PBN. Yang ngasih tahu siapa itu coba? Pernah lagi? Banyak kalau sudah muncul kan? Banyak banget. Pernah di Madinah setelah sholat isya, minta saya ayo cari ulama, ayo cari orang tua semua. Saya tunjukkan ada kiai, jenggot Jawa, lagi ngaji, kita bersetumpuk, muridnya banyak. Ini Gus. Hari lagi pojok ada orang lagi ngaji lagi ceramah, muridnya banyak. Yang merubung kata, kita bersetumpuk, jenggot Jawa, ini Gus. Anu Mesir, dewekan, sorbannya kecil saja, nggak usah. Dewekan, lagi nyekat tasbih, berhenti di sini Gus Dur. Ini ya. Saya kenalkan, assalamualaikum, ini namanya Bung Wahid, ketua umum organisasi Islam terbesar. Kita ada apa? Minta doa. Doa apa? Doa apa? Doa apa bagus? Yang kita selamat, didoakan. Setelah doakan selesai, 5 menit lah. Orang ini cepat lari meninggalkan kita sambil sajadah diseret, ngomong begini, ya Rabb ma dzambi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, apa dosaku sehingga engkau memberitahu kepada orang ini siapa saya? Dan itu wali lagi sembunyi, wali lagi nyamar tanggungan Gus Dur. Badan intel nyamar, ayo sama intel ya. Jadi Gus Dur tahu mana yang wali, mana ulama aja. Jenggot Jawa, gendrak brekyong, enggak. Kalau Gus Dur enggak dianggap enggak. Ujung-ujung nggak dianggap enggak. Itulah Gus Dur. Pernah lagi seminar judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang, yang narasumber 4 orang, 2 Kristen, 2 Muslim. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu. Kemudian yang Kristen Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datang terlambat dengan saya, duduk dulu di bawah, yang 3 belum bicara, duduk di bawah. Tidur, pemeringet, pulang tidur saya kenali ya, saking nyenyaknya tidur, ngorok malah. Begitu dipersilahkan naik, saya bangunkan, tertanyakan Gus, panjenengan Gus, naik ke atas. Itu omongannya 3 orang dikomentari semua. Padahal semua orang tahu Gus Dur tadi tidur nyenyak. Itu hebatnya Gus Dur. Itu namanya sahibul hikam. Apa? Mudah-mudahan anak Kiai Pak Widian sekalian. Sahabat Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil lagi surut, airnya nggak ada. Dulu sebelum agama Islam, kalau Sungai Nil surut berarti pertanda minta tumbal. Bahasa kita wadal, kita wadal. Yaitu gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, emas, dilempar ke sungai, nanti air datang ditelan air. Dulu sebelum Islam. Sekarang bagaimana?
Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, gak usah ngalir. Saya gak butuh kamu. Dilempar yang bawa ke Mesir, yang dilempar seperti ini, dilempar ke Sungai Nil. Datang air sampai hari ini gak pernah surut. Itu kalau mana saya dina, anak beli kayak Pawijan bisa 200 kali. Mudah-mudahan ada kayak Pawijan bisa nurati. Masya Allah. Ya banyak cerita-cerita Gus Dur yang sangat luar biasa yang kita kadang malu dengan beliau. Tidak punya kartu kredit, nggak punya. Ada orang kesannya nggak punya kartu BNI Mandiri nggak. Tidak punya buku agenda acara, apa-apalah. Weekend ini kayaknya, Angkat catatan nggak ada, kata saya takut. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir nggak ada. Kalau udah masuk ke mobil tidur, pada supirnya kadang ngebut, nggak ada rasa khawatir. Itulah tawakalnya seorang yang namanya Gus Dur. Makanya begitu wafat luar biasa, yang mengantar dan yang ziarah sama sekarang tidak pernah sepi. Malah katanya Mungkar Nakir belum nanya Gus Dur. Karena Mungkar Nakir tahu kalau sudah sepi, beliau kan sepi. Kapan sepi apa takut drama dan jadi anak kita di sepi-sepi. Jadi sampai sekarang belum pernah ditanyakan. Mudah-mudahan Desa Pawidian ala barakatillah. Masyarakat yang ibadillahi sholihin, ahli taqwa wal ibadah, akhlak mulia dan sejahtera. Kulluhum agniya, kulluhum ulama, kulluhum min ibadillahi sholihin al-bashari bil jannah insyaallah. Tidak boleh putus asa, kita terus berusaha, baik perjuangan matul ulama maupun perjuangan prestasi apapun yang ingin kita capai, harus dengan perjuangan yang mati-matian, dengan hikmah dan dengan tawakal kepada Allah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi qadam fariju bil ghurab wa tudammu bil hawaij wa tunalu ra'i wa husnul khatim istasrahu man bajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lulin lak. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وتحفظنا وأولادنا من المحن والفتن وتجعلنا وأولادنا من عباد الله الصالحين. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز والعرش وبمنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعلى ومزك الأسمى وإشراق نور وجهك الأدلة فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. يا ولي يا حميد يا مجيب يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك عن مسجد وفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السعادة إلا الله. لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. لا يأتي بالحسنات إلا أنت والسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت بالفضل الجد منك الجد ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أكملنا بالخير ولا يتلطف على يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.